Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kesimpulan dari program estimasi penjualan rokok menggunakan Simple Adaptive Bake. Untuk anggota kelompok ada saya, Regita Kaligis, dan Jento Rombet. Untuk latar belakangnya, industri rokok seringkali mengalami perubahan pola penjualan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tren konsumen, peraturan pemerintah, dan persaingan pasar. Untuk menjaga ketersediaan produk dan merencanakan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan rokok perlu memprediksi penjualan secara akurat menggunakan metode Simple Adaptive Bake. Metode Simple Adaptive Bake menawarkan pendekatan adaptif dengan membarui bobot berdasarkan kesalahan dari prediksi sebelumnya, sehingga mampu meningkatkan ketepatan estimasi seiring berjalannya waktu. Dengan adanya metode ini, diharapkan perusahaan dapat lebih responsif terhadap fluktuasi permintaan di pasar rokok. Untuk tujuan, yang pertama ada menerapkan metode Simple Adaptive Bake dalam memprediksi penjualan rokok bulanan secara lebih akurat. Lalu yang kedua, mengoptimalkan model prediksi dengan penyesuaian bobot adaptif berdasarkan kesalahan prediksi dari data penjualan sebelumnya. Yang ketiga, memberikan informasi prediktif bagi perusahaan rokok untuk mendukung pengambilan keputusan terkait produksi dan distribusi produk. Kesimpulannya, program estimasi penjualan rokok ini berhasil menggunakan metode Simple Adaptive Bake untuk memprediksi penjualan bulanan dengan tingkat akurasi yang terus diperbaiki melalui pembaruan bobot. Dengan pendekatan adaptif ini, perusahaan rokok dapat merespons perubahan pola penjualan dengan lebih tepat dan efisien, sehingga memungkinkan perencanaan produksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Program ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan ketepatan prediksi dengan model adaptif yang dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk memitigasi risiko overstock atau understock. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kode programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Janto. Baiklah, perkenalkan nama saya Janto Rumbet dengan NIM 220240067. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai coding untuk estimasi penjualan rokok dengan judul estimasi penjualan rokok yang kami ambil. Dan di sini kami membuatnya dengan IDE, C++, dan membuatnya di aplikasi Dev C++. Nah, untuk yang pertama, library-nya di sini ada include IOStream, include vector, dan include CMake. Nah, dan untuk fungsi untuk menghitung prediksi penjualan menggunakan bobot adaptifnya, saya menggunakan kode double, menghitung dengan cout-nya menghitung prediksi, kemudian double juga, dan penjualan sebelumnya. Tempat ini untuk menyimpan data-data yang akan ada. Kemudian double juga bobot. Kemudian return ke penjualan sebelumnya dikalikan dengan bobot. Dan fungsi untuk memperbarui bobot berdasarkan kesalahan yaitu menggunakan double update bobot. Dan juga di dalamnya ada double bobot, double error, dan double learning rate. Kemudian untuk hasilnya kita return bobot ditambahkan learning rate dikalikan dengan error. Kemudian ini untuk program untuk mengeluarkan output atau program utama yang sudah dibuat. Nah, di sini kita menggunakan integer jumlah data, kemudian cout kita masukkan jumlah data penjualan, kemudian in jumlah data, dan menggunakan vektor double dengan data penjualan dalam jumlah data. Kemudian kita memakai for integer i sama dengan 0 semikolon i kurang dari jumlah data. Ini agar programnya bisa looping dan kita bisa memasukkan jumlah data. Misalnya kita memasukkan jumlah data, memasukkan bulan yang banyak. Misalnya kita memasukkan jumlah data, misalnya ada 4 data, maka di sini akan muncul 4 data. Kemudian untuk nilai awal bobot adaptifnya yaitu 0,9 dan learning rate-nya 0,01. Nah, kemudian untuk mengestimasi penjualan rokok menggunakan simple adaptive weight yaitu kita menggunakan rumus di sini seperti biasa double dengan prediksi sama dengan hitung prediksi penjualan I kurang 1 ya ada bobot. Kemudian double errornya sama dengan penjualan I dikurangi prediksi. Kemudian untuk mengupdate bobot berdasarkan errornya kita gunakan bobot sama dengan update bobot dan di dalamnya ada bobot, error, dan learning rate.
Nah, untuk mengakumulasinya atau menunjukkan semua hasil yang ada di sini menggunakan std cout bulan ke misalnya yang tadi kita masukkan dan yang pertama dan seterusnya. Kemudian ada data penjualan aktual diambil dari data penjualan, prediksi diambil dari nilai prediksi, bobot diambil dari nilai bobot, dan error diambil dari nilai error. Kemudian saat ini kita coba untuk compile dan run untuk melihat hasil outputnya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita coba memasukkan untuk jumlah data penjualan yaitu ada 3 data. Nah, untuk data penjualan bulan pertama yaitu ada 40, data penjualan bulan ketiga ada 60, kedua ada 60 dan ketiga ada 80. Nah, di sini muncul estimasi penjualan rokok menggunakan simple adaptive weight-nya. Nah, untuk bulan yang kedua, data penjualan aktual 60 dan prediksinya 36 dengan bobot 1,14 dan errornya ada 24. Untuk bulan yang ketiga, data penjualan aktualnya ada 80 dan di sini untuk prediksinya 68,4 dan bobotnya 1,256 dengan errornya 11,6. Baik, sekian untuk hasil video dan atau hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.